Mari mendengarkan panduan ibadah online kita. Pastikan orang tua mendampingi saat menonton. Siap menonton dengan baju rapi dan sopan. Lalu dengarkan arahan dari ibu atau bapak guru. Ingat, tetap fokus saat ibadah sedang berlangsung. Dan siapkan hati serta sikap yang manis terhadap Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Berjumpa lagi dalam ibadah online kita pada hari ini bersama dengan Ibu Guru Ita dan Ibu Guru Tina. Ya, bersama-sama kita akan memuji Tuhan lewat pujian Bila Roh Allah di dalamku. Mari semua berdiri dan kita memuji Tuhan bersama-sama. Siap-siap ya. Kita berdoa, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Semua katakan, Amin. salam dari Tuhan Yesus, senang kita ikut beribadah. Salam juga. Silakan duduk. Pada saat ini kita akan membacakan Mazmur dari Mazmur 98 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Nah, anak-anak, karena Tuhan sangat sayang kepada kita, mari kita anak-anaknya selalu bersuka cita kepada Tuhan. Ibu Guru, panggil anak-anak semua berdiri, kita akan bernyanyi bersama menggerakkan lagu Oh Sukacitaku. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Anak-anak di rumah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari anak-anak di rumah kita tenang, kita pasang telinga kita dengan baik dan tidak ribut lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan memberkati setiap hati kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Tuhan memberkati Ibu Guru Sisil yang akan bercerita. Kiranya Tuhan menyertai agar Ibu Guru Sisil boleh bercerita dengan baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak yang di rumah. Semuanya pasti sudah siap ya dengarkan cerita Alkitab.
Nah, sebelum kita bahas cerita Alkitab kita minggu ini, Ibu Guru mau tanya nih, siapa sih yang masih ingat atau yang tahu pemimpin yang menggantikan Bapak Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan? Kira-kira siapa yang ingat? Betul sekali, namanya Yosua. Nah, Yosua ini dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Bapak Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, anak-anak yang di rumah, ketika Tuhan memilih Yosua, Tuhan berkata begini kepada Yosua, Yosua, jangan takut. Aku akan memimpin engkau, aku akan selalu menjaga engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Asalkan satu hal, Yosua tetap setia kepada Tuhan dan tidak menjadi anak yang tidak dengar-dengaran. Harus menjadi taat dan dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Yosua pun bersedia dan Yosua pun dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Nah, ketika Yosua memimpin bangsa Israel, hal pertama kali yang dilakukan Yosua yaitu Bapak Yosua mengirimkan 2 orang pengintai atau mata-mata ke dalam tanah Kanaan. Terus ketika kedua pengintai ini memasuki tanah Kanaan, mereka bertemu dengan orang Yeriko, orang-orang yang berada di Kanaan. Terus orang Yeriko tahu nih, wah, Bapak Yosua ini mengirimkan 2 orang pengintai untuk mencari kita, untuk memata-matai kita ini. Nah, kita harus mencari dia, kita harus membunuh mereka ini. Nantinya ada apa-apa kan? Terus kedua pengintai yang dikirim Yosua ini, mereka diburu oleh orang Yeriko. Nah, karena pertolongan daripada Tuhan, akhirnya kedua pengintai ini bertemu dengan seorang perempuan bernama Rahab. Nah, Rahab inilah yang menolong kedua pengintai ini sehingga kedua pengintai ini tidak ketahuan oleh orang Yeriko dan kedua pengintai ini dapat pulang kembali dengan selamat kepada Bapak Yosua dan dia memberitahukan atau menceritakan kepada Yosua apapun yang terjadi kepada mereka di tanah Kanaan. Lalu Tuhan pun berpesan kepada Yosua atau memerintahkan Yosua untuk segera berangkat ke tanah Kanaan. Karena Yosua dengar-dengaran kepada Tuhan, ya lalu menyuruh bangsa Israel untuk mengambil seluruh barangnya, mengemasi seluruh barangnya, dan mengangkat barangnya. Lalu mereka pun mulai berangkat ke tanah Kanaan. Nah, dengan pertolongan daripada Tuhan, akhirnya bangsa Israel mulai berjalan memasuki tanah Kanaan. Dan mereka pun akan melewati sungai Yordan. Nah, walaupun hal itu adalah hal yang sulit, tetapi dengan pertolongan dari Tuhan, mereka pun berhasil melewati sungai Yordan. Dan mereka mulai tiba di tanah perjanjian atau tanah Kanaan dengan pertolongan Tuhan. Ketika mereka tiba di Kanaan, Bapak Yosua menyuruh pemimpin-pemimpin Israel yang berjumlah 12 orang untuk meletakkan 12 batu menjadi sebuah tugu untuk mengenang atau mengingat bahwa Tuhanlah yang memimpin bangsa Israel mulai dari Mesir sehingga mereka dapat menginjakan kaki mereka di tanah perjanjian. Tuhanlah yang memimpin dan menjaga mereka. Nah, satu syarat untuk kita diberkati oleh Tuhan seperti kata Tuhan kepada Yosua tadi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita asalkan kita berlaku taat dan setia kepada Tuhan. Amin firman Tuhan cerita kita minggu ini. Judul cerita kita minggu ini, Tiba di Tanah Perjanjian. Bahannya terambil dari Yosua pasalnya yang pertama sampai dengan Yosua pasalnya yang keempat. 4 pasal ya anak-anak ya. Jangan lupa dibaca di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak di rumah, seperti bangsa Israel yang dituntun dan diberkati oleh Tuhan, kita juga sebagai anak-anak Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Kita boleh bangun pagi, kita boleh bersekolah minggu pada saat ini, kita masih bernafas, itu semua karena Tuhan memberkati kita. Nah, semua anak-anak berdiri, kita menaikkan satu pujian kita sebagai ungkapan syukur kita. Aku bersyukur.
kami bersyukur. Hadap kanan ya. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oh, Allah baik. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oh, Allah dahsyat, dahsyat. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Dia selalu memberikan berkat karena Dia mengasihi kita. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Dia selalu memberikan berkat karena Dia mengasihi kita. Dialah apa? Dialah penolong kita, Dialah penjaga kita, Dialah pemimpin kita. Anak-anak di rumah, saat ini kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Sambil persembahan kita dijalankan, kita mau bernyanyi lewat pujian, mari bersyukur. Semua bersuka cita, semua tersenyum ya. Dia baik padaku dan Dia baik padamu. Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Nah, anak-anak di rumah, sekarang kita akan mulai berdoa, berdoakan syafaat kita. Semuanya lipat tangan. Kalau bisa matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami selama seminggu ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat semua anak-anak yang berada di rumah. Tuhan Yesus berkati dalam setiap aktivitas mereka, dalam bermain mereka, terutama dalam belajar mereka. Ketika mereka belajar di rumah, Tuhan Yesus tetap memberikan mereka kesetiaan, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, agar mereka dengan tekun dapat menjalani setiap kegiatan mereka dalam belajar mereka. Biarlah Tuhan yang menuntun dan menyertai mereka. Berkati dalam pertumbuhan mereka, agar mereka dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kedua orang tua yang senantiasa memberkati mereka ya Bapa, mendampingi mereka dalam masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan, bahkan hikmat dan kebijaksanaan bagi kedua orang tua dalam mendidik dan membimbing adik-adik di rumah. Berkati kedua orang tua dalam pekerjaan mereka, Tuhan tetap senantiasa memberkati mereka, memberikan kekuatan, bahkan perlindungan akan kesehatan mereka, sehingga di masa pandemi ini mereka tetap diberikan kekuatan dan kesehatan yang baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami berdoa buat adik-adik atau anak-anak di rumah yang berulang tahun, Tuhan Yesus berkati, biarlah
ulang tahun mereka atau pertambahan usia mereka dapat menjadi pertambahan berkat bagi mereka, sehingga senantiasa Tuhan pertambahkan usia mereka, pertambahkan berkat-berkat dalam kehidupannya, dan senantiasa kami meyakini bahwa Tuhan pun senantiasa menjaga mereka. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang sementara sakit. Tuhan mengulurkan tangan kepada mereka agar mereka dapat dijamah oleh Tuhan. Mereka boleh mengalami kesembuhan yang sempurna yang asalnya daripadamu, sehingga anak-anak boleh kembali sembuh dan dapat bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, terkhusus dalam pandemi ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati negara kami, agar senantiasa diberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka dapat mengelola negara ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Berkati juga Kota Makassar. Di tempat kami menginjakan kaki, kiranya Tuhan senantiasa memberkati agar kami semua dalam perlindungan Tuhan, kami semua terbebas dari corona, dan biar senantiasa kami dapat dengan bebas melakukan aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Begitu banyak hal yang mungkin ada dalam pergumulan kami, kiranya Tuhan Yesus yang menjadi jawaban atas setiap hal dalam kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami seperti Tuhan menjaga dan melindungi bangsa Israel. Kami meyakini Tuhan pun akan setia menjaga kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Ini doa kami, syukur kami yang kami bawa hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, petunjuk hidup baru kita sepanjang minggu ini dari Yosua pasal 4 ayat 24, firman Tuhan, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Amin. Nah anak-anak, Yesus kita adalah pokok anggur. Jadi ketika kita mau berbuah, mari kita tinggal di dalamnya. Pujian, tinggallah di dalamnya. Yesus adalah pokok anggur, kitalah rantingnya. Yesus adalah pokok anggur, kitalah rantingnya. Tinggal di dalamnya, pasti kau kan berbuah. Tinggal di dalamnya, pasti kau kan berbuah bagi Dia. Nah anak-anak tetap berdiri, kita akan terima berkat dari Tuhan. Semua sikap doa yang benar, kita berdoa. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Semua anak-anak percaya katakan amin. Anak-anak di rumah, mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita tetap berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Mari anak-anak di rumah, kita semuanya jongkok dan kita menyanyi dengan pujian Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Semua ikuti Ibu Guru ya. Semua tersenyum, Ibu Guru kita tersenyum, Ibu Guru Vina tersenyum, dan kita semangat lagi. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lagi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada,
hari ini Ibu Guru Vina dan Ibu Guru Ita mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Daki 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 gunung